TH meminta sekretaris Hong untuk menyiapkan mobil lainnya. Ada pria berhoodie hitam yang memerhatikan TH. TH langsung menyingkirkan tangan ibu tirinya dari Yeonwoo. Apa yang kau lakukan? Ibu tiri TH menjawab, aku datang untuk menemui menantuku. TH berkata, ibuku sudah meninggal. Ia juga meminta Bu Min untuk pergi dari rumahnya. Bu Min berkata, kakek menyuruhmu mengambil alih pameran bunga dan kupu-kupu. Dan dia menyebutnya sebagai hadiah pernikahan. Bu Min berkata pada Yeonwoo, aku yakin kau juga akan datang ke pesta ulang tahun kakek pekan depan. Kuharap kau memakai sesuatu yang lebih pantas saat di pesta. Yeonwoo merasa wanita tadi tampak seperti ibu tiri TH. TH marah dan berkata, kenapa itu menjadi urusanmu? Lalu kenapa kau sampai berani berkata akan hadir ke pesta ulang tahun kakekku? Yeonwoo menjawab dia tetua di keluarga ini. TH tidak mau mendengar penjelasan Yeonwoo. Ia meminta Yeonwoo untuk langsung menandatangani kontrak saat sekretaris Hong tiba. Yeonwoo berkata, aku sudah menemukan jalan kembali. Jalan tersebut ada di televisi TH. TH kesal dan berkata, itu hanyalah film. Bisakah kau membuktikan kau berasal dari Joseon? Yeonwoo balik bertanya, bisakah kau membuktikan bahwa aku bukan dari Joseon? TH tidak bisa menjawab. Bunga dari pohon bungur yang dibawa Yeonwoo sampai saat ini belum layu. Yeonwoo akan mencoba datang ke kolam renang yang ia datangi sebelumnya. Sekretaris Hong datang dengan membawa kontrak. Ia meminta TH ke dokter karena kecelakaan tadi. TH menyuruh sekretaris Hong untuk meminta tanda tangan Yeonwoo. Sekretaris Hong berkata Yeonwoo menghilang. Yeonwoo bertanya cara pergi ke Gyeongbokgung. Lalu ia naik taksi untuk ke sana. Sopir taksi merasa Yeonwoo tidak punya uang untuk membayar ongkos taksi. Yeonwoo berkata, aku tidak punya uang, tapi aku punya minuman yang hanya disajikan kepada raja. Sopir taksi langsung menurunkan Yeonwoo. Bu Min meminta sekretarisnya untuk mencari tahu siapa orang yang ditemui oleh sekretaris Hong. Yeonwoo ada di kantor polisi. Ia berkata tinggal di kediaman yang jaraknya jauh dari Joseon Baru. Yeonwoo menyebut Seoul dengan Joseon Baru. Ia bertanya ada di mana sekarang. Lalu Yeonwoo merasa tempat ini untuk menginterogasi penjahat seperti Po Do-chong. Polisi itu menjawab, kurasa itu mirip. TH dan sekretaris Hong mencari Yeonwoo. Polisi itu melihat foto Yeonwoo dan berkata seseorang mencarinya. Sekretaris Hong pernah meminta bantuan pada polisi untuk mencari Yeonwoo. Polisi itu langsung menghubungi sekretaris Hong. Yeonwoo merasa takut akan dipenjara. Ia pun cepat-cepat pergi dari kantor polisi. Polisi itu langsung mengejar Yeonwoo. Sekretaris Hong menghubungi TH dan berkata Yeonwoo sebelumnya ada di Polsek Gwanghamun. Di suatu rumah sakit, Sahol sibuk mengepang rambut anak-anak. Anak-anak itu membayar jasanya. Yeonwoo sampai di kolam renang. Ia merasa tempat ini akan membawanya pulang. Lalu TH juga tiba di tempat itu. Yeonwoo mengucapkan selamat tinggal. Aku akan kembali ke Joseon dan masuk ke kolam itu. Yeonwoo tidak kembali ke Joseon. Ia malah tenggelam dan meminta bantuan. TH menolong Yeonwoo, tapi Yeonwoo malah menekan TH hingga masuk dan kesulitan bernapas. Kolam tersebut tidaklah dalam. Bunga bungur berterbangan. Yeonwoo melihat pohon tersebut dari dekat. Pohon itu sama dengan pohon di rumahnya. Dan tempat ini dulunya adalah rumahnya. Yeonwoo berkata, aku telah mengganggumu. Kehidupan yang kuketahui telah menghilang. TH merasa dadanya sakit. Aku tidak tahu kenapa dibawa ke sini. Apa yang harus kulakukan untuk bisa pulang? Yeonwoo berkata daerah ini bernama Hwangwabang dan itu pohon bungur. TH melihat bagian tubuh Yeonwoo, lalu ia cepat-cepat memberikan handuk. TH malah mengatakan kursi mobilnya akan basah jika Yeonwoo tidak mengeringkan pakaiannya. Saat jalan keluar, Yeonwoo melihat ada lukisan bunga dan kupu-kupu yang sedang dibawa. Lukisan itu sebelumnya ada di kamar TH. TH teringat saat ia kehilangan kedua orang tuanya. Pimpinan Kang datang melihat TH. Ia berkata kita hanya punya satu sama lain sekarang. Pimpinan Kang memberi stiker untuk TH karena mereka satu tim. TH masih menyimpan stiker tersebut. TH berkata izinkan aku melamarmu dengan benar. Mari kita menikah yang sah secara kontrak. Jadilah istriku selama sebulan saja. Syaratnya sederhana. Pertama, kau harus mengikuti gaya hidupku. Kedua, kau tidak akan menemui keluargaku sendirian. TH terus-menerus mengatakan syaratnya pada Yeonwoo. Setelah kontraknya selesai, kau harus keluar. Yeonwoo menjawab jangan khawatir. Syarat Yeonwoo adalah TH harus membantunya agar bisa pulang. TH memberikan salinan kontrak mereka. Lalu TH mengajak bersalaman. Yeonwoo berkata mari saling menepati janji. Ternyata syarat kedua adalah beri Yeonwoo makanan dan camilan. Dan pastikan selalu ada Choco Pie. Ketiga, panggil namaku. Dan keempat, ajari aku tentang Joseon Baru. Kakek bertanya kenapa pusat perbelanjaan butuh lukisan bunga dan kupu-kupu. TH menjawab istri duta besar adalah penggemar lukisan Yunam. Kita butuh bantuan tamu naratama Amerika untuk memastikan pembukaan cabang New York kita berjalan lancar. TH memeriksa jantungnya. Ia mengeluh jantungnya berdetak tidak teratur. Dokter berkata hasil tesnya tidak menunjukkan hal aneh. Itu biasanya terjadi saat TH bersama Yeonwoo.
Dokter merasa itu akibat TH yang sedang jatuh cinta. Lalu dokter meminta TH untuk mencari tahu kapan itu terjadi. Yeonwoo menekan tombol remote. Tirai jendela langsung terbuka. Yeonwoo terkejut dan menumpahkan air dalam vas. Yeonwoo mengira tisu adalah katun. Lalu robot pembersih lantai pun menyala. Yeonwoo mengira robot itu mengejarnya hingga ia keluar dari rumah. Pintu pun terkunci. Yeonwoo tidak bisa masuk ke rumah. Sekretaris Hong ingin menjemput TH di rumah sakit. Ia tidak sengaja menabrak Sawol hingga membuat uang Sawol berterbangan. Dengan cepat Sawol menangkap uangnya. Sekretaris Hong kagum dengan kemampuan Sawol. TH pulang ke rumah. Ia terkejut melihat Yeonwoo yang ada di luar. Yeonwoo berkata ada monster di dalam rumah dan memakan semua cokopainya. Yeonwoo sudah mengerti bahwa alat itu untuk membersihkan rumah. Ia memberi nama Dolsue. Yeonwoo berkata belajar hal baru hari ini. Jika ini ditarik, lalu yang lainnya keluar. Lalu perut Yeonwoo berbunyi. TH mengajaknya ke Toserba. Yeonwoo kagum dengan kartu ATM. Ia ingin meminjam pakaian TH. Yeonwoo merasa mudah bergerak dengan pakaian ini. Yeonwoo berkata ini bulan purnama. Ia berkata kelinci giok tinggal di bulan. Ini rahasia yang dibagikan ayahku hanya kepadaku. Ayahku berasal dari Hamyang, namanya Pak Jewan. Dia menteri kepegawaian. Aku putri berharga dari keluarga bangsawan. TH ingin mengganti pakaiannya. Lalu dokter menanyakan kondisi jantung TH. Lalu Yeonwoo masuk ke kamar TH. Ia bertanya cara agar Dolsue bergerak. Yeonwoo berdoa agar tidak terbayang tubuh TH. Sekretaris Bu Min berkata lukisan bunga dan kupu-kupu yang kita miliki palsu. Pak Yun menipu Bu Min. Bu Min berkata TH yang bertanggung jawab atas proyek itu. Para karyawan TH datang untuk memeriksa lukisan bunga dan kupu-kupu sebelum dibawa ke tempat pameran. Kurator tersebut tampak seperti menyembunyikan sesuatu. Bu Min menyuruh Taemin untuk datang bekerja pekan depan. Taemin menolak hal tersebut. Tidak akan ada yang berubah. SH milik Kang TH. Kakek tidak tertarik memberikannya pada kita. Bu Min berkata perbaiki sikapmu. TH tidak berpikir kau pesaingnya. Taemin bertanya lalu kenapa ibu maksaku bekerja di perusahaan. Bu Min menjawab karena ibu membuat kesalahan dengan melahirkanmu. Taemin marah dengan perkataan ibunya. Yeonwoo menonton drama di rumah. Ia kehabisan camilan. Yeonwoo berniat pergi ke Toserba. Lalu Taemin datang. Ia berkata, uang yang kau lempar tempo hari, apa itu pernikahan kontrak? Jika penasaran, ikutlah denganku. Yeonwoo ikut pergi ke suatu tempat dengan Taemin. Ternyata Taemin membawa Yeonwoo ke tempat TH bekerja. Yeonwoo cepat-cepat berkata, aku harus pergi. Taemin berkata, jika kau terus begini, aku akan bawamu ke Bu Min, bukan TH. Ia menahan tangan Yeonwoo. Yeonwoo melepas pegangan Taemin. Taemin kesakitan. Ia belum mengobati lukanya. Yeonwoo mengikat luka Taemin dengan pita rambutnya. Lalu ia pun kabur dari Taemin. Yeonwoo melihat sekretaris Hong. Ia pun mengikuti sekretaris Hong. TH bertanya pada sekretaris Hong kenapa Yeonwoo ada di sini. TH meminta Yeonwoo untuk pulang sekarang. Yeonwoo melihat lukisan bunga dan kupu-kupu. Ia berkata lukisan ini palsu. Cap Yunam tidak seperti ini. Sapuan kuasnya juga tampak berbeda. TH bertanya bagaimana kau tahu. Yeonwoo menjawab karena aku dari Joseon. Tapi percayalah, aku jamin Yunam tidak melukis ini. Para tamu naratama sudah hadir. TH menanyakan keaslian lukisan itu pada kurator. Kurator dan Bu Min juga tahu lukisan itu palsu. TH menolak menjelaskan situasi tersebut pada para tamu. Yeonwoo berkata, aku melihat lukisan asli Yunam di hotel. Sekretaris Hong menyambut para tamu. Ia mengantar para tamu ke acara istimewa yang disiapkan TH. Acara tersebut adalah acara minum teh. Sekretaris Hong diminta untuk mengelur waktu selama mungkin sampai TH kembali dengan lukisan asli Yunam. Min Hye-soo menemui para tamu. Ia sengaja cepat-cepat mengantar para tamu ke area pameran agar TH malu. TH mendapat panggilan dari sekretaris Hong bahwa Bu Min sudah ada di pameran. TH menyerah mencari lukisan yang asli. Para tamu terkejut karena tidak ada lukisan Yunam di sana. Bu Min meminta maaf dan menjelaskan ternyata lukisan tersebut palsu dan sudah dipindahkan. Ia meminta para tamu untuk datang ke ruangannya. Saat para tamu ingin keluar, TH sudah tiba di aula pameran. Ia meminta maaf karena datang terlambat. TH membawa lukisan asli karya Yunam. Sebelumnya, Yeonwoo berkata kita harus mencarinya. TH juga ikut mencari lukisan itu. Akhirnya, Yeonwoo menemukan lukisan Yunam. Para tamu kagum dengan lukisan Yunam. Bu Min tidak bisa berkata-kata. Ia menahan amarahnya. Bu Min berkata, apa lukisan itu asli? TH menjawab tentu saja. Aku mengarang cerita untuk para pejabat Amerika bahwa itu acara kejutan. Kita tidak ingin mereka berpikir CEO SH Seoul mencegah perusahaan memasuki pasar Amerika. Kakek memuji kerja TH. Kita tidak akan kesulitan membuka cabang di New York.
Lalu pimpinan Kang berkata bagaimana jika membiarkan Teha menangani upacara hari jadi pertama? Semua petinggi setuju dengan pimpinan Kang. Sekretaris Bu Min menemukan foto wanita yang hampir dinikahi Teha. Yeonwoo duduk di kursi Teha, lalu Taemin mencarinya. Yeonwoo sembunyi di bawah meja. Taemin tahu Yeonwoo sembunyi di bawah meja. Lalu Teha datang dan bertanya apa yang kau lakukan di sini. Taemin menjawab apa aku butuh izin untuk berjalan dengan kakiku? Aku mencari kucing liar putih. Teha meminta Taemin memperlakukan Yeonwoo dengan baik. Dia istriku. Taemin menjawab aku akan melakukannya jika kau baik padaku. Teha mengajak Yeonwoo makan di restoran. Kenapa kau datang ke perusahaan? Yeonwoo menjawab aku ingin melihat lukisan Yunam. Ia tidak memberitahukan bahwa Taemin lah yang bawanya ke sana. Teha meminta Yeonwoo berhati-hati pada keluarganya. Ia berterima kasih pada bantuan Yeonwoo hari ini. Bagaimana kau tahu tentang lukisan itu? Yeonwoo menjawab Yunam adalah temanku. Dia tidak punya cukup uang untuk pakaian pernikahan putrinya. Dia dengan menyesal menyerahkan lukisan itu padaku. Yeonwoo memberikan pakaian buatannya untuk putri Yunam. Ia juga memberikan peralatan melukis untuk Yunam. Karena dia wanita, kemampuan melukisnya tidak bisa diekspresikan sepenuhnya. Yunam memberikan lukisan bunga dan kupu-kupu pada Yeonwoo sebagai hadiah. Aku memberinya nama Yunam dan cap itu. Lalu Yeonwoo kesal pada Yunam. Dia pelit menggunakan warna padahal aku berkata akan memberikannya. Yeonwoo berkata itu semua bohong. Yeonwoo melihat makanan yang disukai ibunya. Ia meminta minuman keras pada Teha. Yeonwoo makan sambil meminum minuman keras hingga mabuk. Yeonwoo berkata pada Teha, aku ingin membantumu. Aku muncul tiba-tiba tapi kau menerimaku. Aku ingin mengabulkan permintaan kecil atau bantuan. Teha berkata aku tidak menerimamu. Kita membuat kesepakatan. Lalu Yeonwoo tertidur di bahu Teha. Teha menggendong Yeonwoo sampai ke rumah. Yeonwoo terbangun. Ia langsung mencari air. Yeonwoo kesal pada stop kontak yang terus menatapnya. Ia pun ingin menusuk stop kontak itu dengan sumpit. Teha tidak sempat menahan Yeonwoo. Listrik di rumah korslet karena ulah Yeonwoo. Yeonwoo berkata pada Teha, jantungmu berdebar kencang. Apa kau baik-baik saja? Apa kau juga akan kabur kali ini? Kau tidak boleh kabur. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.